Pemirsa, kita akan kembalikan perbincangan. Pak Petrus, kembali saya singgung apa yang sudah sempat saya sampaikan tadi sebelum jeda, bahwa ada satu pernyataan ataupun juga kalimat yang disampaikan oleh Ketua KPK, Bapak Firly Bahuri, yang mengatakan bahwa Lukas NMB ini tidak kooperatif saat ditangkap, Pak. Sampaikan bahwa saya perlu sampaikan bahwa apa yang dikatakan oleh Bapak Ketua KPK bahwa Bapak Lukas tidak kooperatif, ini keterangan beliau, Pak Firly, berbeda sekali dengan pernyataan dari Bapak Kapolda Papua, Pak Matius, yang menerangkan, dan itu tersiar di berbagai media, termasuk hari ini di Cendrawasih Pos halaman depan, menerangkan bahwa saat Bapak Lukas ditangkap, dia kooperatif. Ya, Pak Firly tidak ada di lokasi, saya juga tidak ada di lokasi, tapi keterangan dari Bapak Kapolda Papua bahwa saat Bapak Lukas ditangkap, dia kooperatif. Karena jarak antara rumah makan dengan Makobrimob hanya mungkin 500 sampai 700 meter. Pada saat beliau ditangkap, posisi kami tim pengacara ada di Jayapura. Begitu mendapat informasi bahwa Bapak Lukas ditangkap, kami meluncur ke Brimob. Dan begitu sampai di Brimob, suasana sangat crowded di sana, gerbangnya sudah ditutup, dan kami bertanya ke petugas bahwa di mana Bapak Lukas. Mereka menerangkan bahwa Bapak Lukas sudah dibawa ke Sentani. Kami meluncur ke Sentani, begitu memasuki area bandara, sudah terjadi semacam keramaian di situ, ada tembak-menembak segala macam, dan ternyata Bapak Lukas sudah diterbangkan ke Manado, sehingga kami pulang. Ya, belakangan kami mendengar informasi ada satu korban yang tewas. Betul. Pak Petrus, ada satu lagi pernyataan dari Pak Firly yang mungkin kita bisa dengar konfirmasinya dari Pak Petrus, bahwa pada saat ditangkap sebenarnya Pak Lukas NMB ini sedang berencana untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Betulkah seperti itu? Saya perlu luruskan, kalau pernyataan Bapak Firly menyatakan bahwa Bapak Lukas sedang menyiapkan diri untuk lari ke luar negeri, tolong dibuktikan apakah pada saat beliau ditangkap ada paspor yang ada pada dia. Karena orang kalau keluar negeri tanpa memegang paspor, bagaimana kita menyatakan bahwa dia dalam persiapan berangkat ke luar negeri. Jadi isu-isu yang belum tentu kebenarannya, jangan sampai kita membuat suasana di Papua menjadi panas. Jadi kalau dikatakan Bapak Lukas mau pergi ke luar negeri, melarikan diri, kalau memang pada saat beliau ditangkap dia ada memegang paspor, berarti persiapan untuk melarikan diri ada. Ini tidak ada sama sekali, karena waktu saya hari Sabtu bertemu beliau, dia dalam kondisi sakit. Baik, Pak Petrus, untuk itulah Pak Petrus kami undang untuk bisa berbicara di sini, untuk bisa memberikan keterangan dan juga konfirmasi mengenai pernyataan-pernyataan ini. Baik, Prof. Hipnu, selanjutnya, pertimbangan-pertimbangan apa saja atau kemungkinan-kemungkinan apa saja, Prof, untuk bisa mengabulkan keinginan dari Pak Lukas NMB tadi yang disampaikan oleh Pak Petrus, mendatangkan dokter pribadinya untuk bisa ikut melakukan pemeriksaan? Ya, Mbak Putri, memang kalau seperti disampaikan Pak Petrus, kalau kita kaji dalam upaya peradjudikasi itu namanya penangkapan bagian dari upaya paksa, memang penuh dinamika antara kooperatif dan tidak kooperatif. Itu bagian dari sudut pandang KPK dan sudut pandang penasihat hukum. Ini memang suatu dinamika yang kadang-kadang menjadi suatu permasalahan. Namanya upaya paksa. Upaya paksa itu upaya yang memaksa. Apakah itu penangkapan, apakah itu penahanan, apakah itu penyitaan, begitu. Itu secara konsep seperti itu. Nah, dalam kaitannya sebagai warga negara yang baik, sebagai tersangka kasus korupsi yang notabene adalah sebagai pejabat negara, gubernur, asas praduga tak bersalah sebagai implementasi asas akusatur harus betul-betul diterapkan. Karena di sini adalah terkait satu, misalkan tadi sampaikan ke Pak Petrus, bagaimana seorang penasihat hukum untuk menghubungi, ya harus diberikan. Nah, itu loh. Di dalam pasal 57 kan itu. Bagaimana dokter, misalkan dokter RSAPD ataupun dokter sendiri Pak Petrus yang bisa disampaikan, bisa juga dihadirkan. Disinilah ada suatu keseimbangan, Mbak. Jadi hal-hal yang ini yang tidak perlu kita khawatirkan. Karena ujungnya apa? Memberikan suatu keadaan terdakwa, tersangka itu betul-betul sehat, betul-betul tenang.
betul-betul sebagai subjek yang akan memberikan jawaban pertanyaan ketika ada suatu pemeriksaan. Karena apa? Ketika pemeriksaan pertama kali yang ditanyakan adalah dalam keadaan sehat. Artinya, kalau tidak sehat, tidak jadi diperiksa. Kapan tidak sehat? Ya sampai sembuh. Kapan sembuhnya? Ya kita tidak tahu. Itu adalah domain dari dokter yang memeriksa. Inilah yang menjadi permasalahan di dalam suatu pengungkapan ketika seorang tersangka itu adalah menjadi tidak sehat. Banyak kasus Mbak kalau kita lihat di beberapa daerah itu memang ya akhirnya kalau memang sakit terus ya dia nggak diperiksa. Disinilah perlu ada dokter-dokter pembanding untuk melihat bahwa yang bersangkutan mampu diperiksa atau tidak. Begitu Mbak Putri. Baik, Prof. Hipnu terima kasih sudah memberikan pandangannya mengenai kasus ini. Pak Petrus juga terima kasih sudah memberikan keterangan kepada kami. Kita akan terus tunggu bagaimana kelanjutannya. Selamat malam Pak Petrus, Prof. Hipnu.